saya didorong sampai ke depan. Bayangkan dalam keadaan ini, saya dorong. Akhirnya saya batalkan. Saya tanya, maaf Pak, kenapa Pak tadi? Tapi Bapak jawabnya simpel. Oh ini toh yang beberapa hari yang ini saya dikasih teguran. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali ke channel Moons Plus Official. Ya, hari ini kita ada tamu yaitu Pak Saleh. Masya Allah, yang mana beliau dulu pernah kerja di KPI ya Pak ya? Masya Allah. Beliau dulu pernah bekerja di Komisi Pengawas Penyiaran Indonesia. Terus semenjak perjalanan beliau hijrah tuh Masya Allah banyak lika-likunya Pak ya. Dan sekarang bermuara kalau nggak salah sekarang kerjanya Bapak di security ya Pak ya? Iya. Masya Allah. Jadi ini kisah menarik nih teman-teman. Mungkin boleh diceritakan Pak kepada teman-teman Pak? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cerita hijrah saya ini ya kurang lebih sama seperti pengalaman yang lainnya. Semuanya butuh proses, nggak langsung jadi bermanfaat salaf ya. Betul. Tapi alhamdulillah kita dari kecil orang tua kita memang sudah diajari kita ilmu agama, mengaji, ya sholat. Ya, jadi kita mungkin keluarga kita udah ya mungkin boleh dibilang agamis lah. Ya, dan saya ini sebenarnya kalau boleh dibilang kakak adik saya tuh dah duluan nih. Masya Allah. Salah. Iya. Justru saya malah selalu ini ya mempertanyakan sama mereka kan. Ini aliran gimana gitu. Malah ya, tapi ya alhamdulillah mereka mungkin karena udah lama di mana salam, jadi jawaban mereka tuh netral aja. Ya udahlah, pokoknya kamu beribadahnya baik-baik, ya kan, belajar yang banyak, gitu. Ya gitu aja. Tapi saya tetap ini, ya alhamdulillah kadang sholat bolong-bolong ya, bolongnya. Apalagi dulu kita kerja, mungkin memang sebetulnya hijrah saya ini lebih karena orang banyak dapat hidayah. Mungkin karena musibah, karena himpitan ekonomi, kesulitan ekonomi, kan begitu. Nah, saya mungkin termasuk yang karena dapat himpitan ekonomi. Iya, menarik. Karena sebenarnya sebelumnya saya mungkin ya boleh dikatakan berkecukupan lah. Dapat kerja yang bagus, penghasilan yang ya lebih dari cukup ya. Iya, betul. Ingat kontraknya diputus. Iya. Saya pengangguran, kerja sembrautan, akhirnya ya, alhamdulillah kalau kita orang Islam dan ada dasar ilmu agama ya, bukan ilmu ya apa, kehidupan kita udah mengenal agama. Iya. Kalau kita dalam itu, alhamdulillah kita larinya ke Allah. Betul. Allah SWT. Ada orang yang lari mungkin ke seperti yang negatif. Betul. Kita alhamdulillah mungkin lari ke Allah SWT. Itu mungkin yang sholat bolong-bolong, insya Allah mulai mungkin yang wajib dulu ya. Dan ke masjid. Betul. Kebetulan di sebelah rumah dulu ngontrak dulu di daerah Jalan Jati itu ada masjid. Di situ mungkin subuh, zuhur, asar, pokoknya di mana-mana. Betul. Pokoknya dan di saat itu kalau kita nganggur kita kan boleh katakan berjalan ke mana tuh mencari apa baru bahasa kita mencari peluang ya. Nah, jadi boleh dikatakan setiap jam sholat masuk kita sanggah di mana aja masjid. Iya. Tapi itu belum bermasalah kita ya. Masih mencari. Itu pun ya kita pun mungkin mencari kerjaan yang bagus, macam-macam kita ada. tukang cat juga. Oh, sempat tukang cat dulu Pak ya. Jadi tukang cat, ikut tukang las. Tukang las. Kalau
Mas, jadi kita ada kawan yang punya bisnis teralis, diajaknya cuma itu kan per proyek. Iya betul. Sama juga tukang cat ngajak, ya Iya. penting ada untuk makan. Nah di saat itu kita baru merasakan bahwa selama ini saya dilalaikan dengan kenikmatan dunia. Betul, ya. Nah, jadi di saat saya dikasih impitan barulah Terasa apa ya? terasa kalau Allah menegur saya. Ya alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Karena saya udah merasakan, karena kalau saya dia kasih sedikit kelebihan, Iya. saya lalai, Betul. langsung ditegur. Iya. Sampai pernah mikir hari ini apalah kita makan. Seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang udah ya cukup lah. Mungkin kalau perjalanan jadi ke manhaj salaf ya, mungkin awalnya tuh bulan puasa tuh, Ramadan tahun 2014 kalau nggak salah. 2013, aduh 2014 atau 15 ya. Saya kurang ingat kurang lebih ya. Iya. Saya meskipun tidak bermanhaj salaf, tapi ya tetap ilmu agama insyaallah ya. Betul. Cuman tidak dalam ya. Kita Betul. umum, Iya. kita tahunya kita sholat, kita doa, mohon rezeki, mohon ampun. Kan gitu aja. Iya betul. Standarnya ya. Iya. Nah saya suka idola saya. Ada satu orang ini, Ustadz Salaf, Oh, siapa tuh Pak? Ustadz Abu Zubair. Masya Allah. Saya suka dengar ininya, kajiannya ya. Dulu di radio swasta daerah ya, TV lokal dulu. Sekarang udah ada lagi TV-nya. Mungkin semua orang tahu, mungkin pernah dengar TVM, TV Melayu. TV Melayu. Iya. Ya, pernah dulu TV Melayu, TV Riau. Betul. Dia selalu mutar kajian Abu Zubair. Meskipun diulang-ulang kan, Iya. karena mungkin minim siaran ya Betul, mereka kan, betul. baru siaran percobaan kan. Iya. Itu. Saya suka. Nah, sampai saya dapat kabar di Abu Zubair akan tablik di RJ ya. Raudatul Jannah. Iya. Itu masalah Gaza kalau nggak salah dulu. Dulu kan Gaza dari bombardir juga tuh. Iya, Jadi iya. dulu saya masih ingat tuh dulu judulnya Gaza di manakah tempatmu kini oleh Ustadz Abu Zubair. Masya Allah. Itu niatnya mungkin penggalangan dana ya. Iya. Jadi diadakan tabligh kepada kajiannya setelah tarawih. Nah itulah pertama saya datang ke Raudatul Jannah. Iya. Sebelum pernah, itulah pertama kali. Iya. Itu kondisi pada saat itu Pak, Bapak udah kenal tentang kalimat mana salaf itu udah kenal dulu? Belum. Jadi tahunya dulu tuh kayaknya nih ustaz-ustaz yang kebanyakan lah gitu Pak. Ya. Nah, tapi Masya Allah, Bapak tahunya bahwasanya ini kajian salaf itu di mana Pak? Saya bukan tahu itu salah atau tidak. Saya kan tahu kakak saya. Betul. Saya nggak tahu namanya itu manhaj salaf. Nggak tahu. Iya. Cuman yang tahu saya, Iya. ini ada kakak saya, adik saya mengikuti aliran, mungkin kalau kita taunya aliran kan. Betul. Yang tidak seperti kita pada umumnya dulu. Betul. Seperti pada mungkin nenek-nenek kita, mama kita mungkin di kampung kita kan. Iya. Tapi saya dulu sempat bantah-bantahan kan. Jadi waktu ke RJ itu, Iya. saya tuh isbal. Tapi ada jenggot dikit. Betul. Karena dulu saya terus terang, saya akui saya suka. Saya tahu jenggot itu sunnah. Betul. Tapi saya nggak tahu kalau wajib. Saya tahu, ya udah, ini kan pahala gratis. Betul. Apa namanya? Pahala yang gampang, gratis. Ya udah, saya belah jenggot meskipun nggak panjang-panjang kali kan. Iya. Nah, tapi sekedar lumayan. Nah, boleh cerita nih. Boleh. Pas pertama minjak RJ, jadi pertama tuh, habis maghrib saya berangkat. Maghrib masjid dekat rumah. Sampai di sana Isya. Ya ada Isya berkumandang. Kemudian lama. Iya. Baru komat Isya. Masya Allah. Habis Isya nunggu lagi. Kita kan tahunya habis Isya yang terawih ini. Iya, ada apa namanya? Sholat ya. Iya. Jadi kalau sholat terawih jamiatul rahimakumullah itu ya. betul. Ini enggak ada. Diam aja. Diam.
kayak nunggu apa kita nggak ngerti nunggu apa ini. Tahu-tahu ada imam keluar, dia pokoknya beberapa orang keluar di depan, tahu-tahu langsung apa sawu mungkin, sawu, maju, saya ikut juga. 2 rakaat tarawih, padahal itu setengah juz kan, terasa panjang. Kan nah ini kan kalau LJ kan dia setengah juz satu malam. Cuma dibagi 8 rakaat aja. Nah, ini 2 rakaat pertama tuh itu udah terasa panjang Pak. Malah ada dibagi-bagi Pak ya. Nah yang saya bingung lagi nih, selesai salam, jemaah sebagian keluar. Kenapa tuh? Sebagian tetap duduk, sebagian keluar. Saya bingung, ini mau kemana ini? Nah, saya tengok di sisi kanan, mungkin kalau pernah kerja itu ada kopi, ada buah, ada kue. Jadi ada makan, ada minum, ada kopi. Saya bingung. Ini boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Betul. Jadi ada ini sebagian ngaji ya, sebagian zikir, sebagian dan ngopi, sebagian. Saya tanya sama ini, sama ya jemaah saya nggak ada yang kenal itu. Betul. Ini apa Pak? Oh Bapak boleh ngopi silakan. Oh, boleh kalau masih ada. Mungkin sekedarnya aja meja panjang gitu kan. Alhamdulillah saya dapat kopi sama semangka kan. Jadi pas pertama Bapak ke masjid Sholatul Jamaah Pak, itu apa nggak ada merasa was-was? Karena gini kan Pak, kadang kan dalam beberapa momok orang awam itu kan kalau misalnya orang-orang bujenggo celana cingkrang itu kan identik dengan yang apa radikal gitu kan. Itu apa Bapak waktu perdana ke sana tuh apa nggak ada rasa was-was? Ya, karena begini. Saya punya teman kos di Jalan Delima, tidak jauh dari Masjid Umar. Umar bin Khattab. Dan teman saya bilang, oh itu waktu itu kan ada azan mungkin ya. Itu azan. Oh jangan masjid itu aneh tuh. Itu orangnya aneh tuh. Saya nggak tahu, makanya saya dari dulu nggak pernah tahu bahwa ada Masjid Umar di situ. Oh gitu ya. Itu juga yang di Jalan Nangka itu juga. Tapi Jalan Nangka itu waktu itu mungkin RJ masih tahap pembangunan mungkin ya. Itu jauh sebelum tahun 2014 itu yang saya ke ini ke RJ. Itu juga saya ke RJ itu karena mau menengok menghadiri, mengikuti kajian Ustaz Abdul Zubair aja. Tapi kan karena tarawih udah sekali aja tarawih. Saya nggak tahu kalau di situ alirannya salaf. Saya nggak tahu. Saya menganggap itu masjid besar. Untuk muslimin. Mungkin kata orang alirannya lain. Saya tak peduli. Saya nggak was-was. Kenapa? Mungkin karena saya tahu. Saya nggak terkenal. Saya nggak tahu dulu ada bahasa Wahabi itu. Saya nggak ngerti. Memang nggak pernah dengar. Zaman itu belum ada. Karena waktu itu mungkin mandat salaf itu mungkin masih dulu udah ramai ya. Kalau saya penuh di masjidnya. Terus udah yang kalau dilanjutkan nanti habis makan itu makan sama kopi tadi. Itu mungkin mau 15 menit baru ke rakaat ketiga 4 ya. Nah, akhirnya saya bilang kapan selesainya nih. Ternyata memang mungkin selesainya ternyata enggak gitulah, paling mungkin jam 9 kurang lah. Dan langsung kajian. Itu baru saya terus terang saya senang dengan kajian Ustaz Abu Zubair itu kan. Saya memang tegas, terkenal bahasanya, pembawaannya enak gitu. Itu yang membuat saya mungkin tertarik menghadiri kajian. Nah setelah itu saya tidak pernah lagi. Tidak pernah lagi ke JRJ. Mana bisa Pak? Ya biasa lagi. Biasa lagi. Maksudnya saya nggak terkesan dengan, karena mungkin kajiannya waktu itu mengenai Gaza dan donasi. Betul. Kita mungkin bukan kajian fikih atau kajian akidah ya. Jadi saya anggap itu biasa. Akhirnya saya tetap biasa. Nah, kemudian mungkin satu lagi ke RJ pas Jumatan. Memang yang saya kagumi cuma begini. Saya seumur sebelumnya sholat di masjid. Mungkin yang ramai itu Jumatan ya. Kalau sholat sholat fardu biasa mungkin yang berjamaah. Kalau di lain kan setengah 2 3 jam.
Iya. Ini Nah, di sini waktu itu saya memang waktu itu Jumatan. iya. Itu memang saya entah dari mana datang orang masjid itu melimpah-limpah kalau Jumatan. Padahal masjid itu sudah sebesar itu. Iya. Saya tahu masjid kita itu mungkin masjid besar, tapi besarnya besar yang biasa lah ya. Iya. Dan itu pun pasti ada 2 atau 3 saf di belakang kita. Ini masjid ini Melimpah. udah sebesar itu, bahkan melimpah. Kalau Jumatan tuh sampai yang di atas tuh diisi juga tuh. Di lantai 2 kan. Nah, mungkin di saat itu saya ketemu teman kuliah. Nah, jadi biasa tuh habis Jumatan kan orang ada yang saya ini habis Jumatan kan sebagian pulang, sebagian mungkin banyak yang ya sekedar ngobrol, ada yang sedikit. Iya. Kebetulan saya ketemu teman, apa sih ngobrol? Oh, udah nyebut. Dan saya tahu kalau itu dulu kontraktor, ya kan? Jadi bolehlah kita sebut namanya ya. Iya. Itu salah satu faktor pendukung yang pendorong lah ya, Pendorong. yang membuat saya makin Mantap. makin ya mencari tahu Iya. tentang Mana salah? Masya Allah. ya, ngobrol sama teman, terus tanya kabar mana sekarang dia meninggalkan kerja proyek ya, cuma dia masih mengambil kerja proyek, namanya Budi ya, Iya. kawan kuliah. Dia teknik kan, kita kan sama nih. Itu salah satu teknik Pak, ya. Teknik sipil. Jadi ditinggalkannya proyeknya, dia tetap main proyek, cuma swasta. Swasta maksudnya begini, kalau swasta kan jelas disuruh bikin ini dana dari swasta, Betul. dan saya ada kadang keuntungan sekian kan. Seperti itulah. Jadi cerita dia buka laundry ya, Iya. gitu. Dia ngobrol-ngobrol, nggak begitu lama sih, karena ada keperluan. Dia ngundang main ke ini, ke laundry dia di Jalan Purwodadi. Iya. Waktu itu saya sudah tinggal di ini ya, di Kubang. Saya sudah pindah dari rumah. Kontrakan di Jalan Jati ya. Iya. Pelan pindah ke Kubang. Kebetulan, alhamdulillah dengan keadaan menganggur, penghasilan saya tidak jelas. Ada keluarga istri saya, kakak ipar berarti, dia ngambil rumah di Kubang. Kebetulan rumah itu belum ditungguinya dalam beberapa tahun ke depan, disuruh kami menunggu di sana gratis. Ada jalan ya Pak ya? Jalan meskipun agak jauh ke Kubang, tapi nggak apa. Kita dengan penghasilan yang belum jelas, untuk bayar bulanan mungkin terasa berat kan. Iya, dapat gratis. Kita mungkin mikirkan makan. Nah, di saat mencari itu kayaknya saya dituntun untuk mengenal manhaj salaf. Iya. Jadi saya sempatkan main ke tempat teman yang buka laundry tadi. Betul. Di situ dia ngobrol. Saya ingat kata-kata dia begini. Le, kita ini suka bola kan? Ya. Kebetulan kita emang pencinta bola ya. Misalnya idola kita Ronaldo nih, Cristiano Ronaldo. Tentu kalau kita idola kita itu, orang menunjukkan kalau benar-benar dia idolanya Ronaldo, dia akan selalu cari baju yang Ronaldo. Gaya main bolanya, kalau dia main bola di luar seperti Ronaldo, mungkin selebrasi golnya seperti Ronaldo. Benar kan? Betul. Itu logika sederhana. Nah, sekarang kita Muslim. Kita Muslim wajib mencintai idola kita Rasulullah SAW. Iya, betul. Nah, buktikan kita tuh idola kita Rasulullah. Iya. Gimana? Contoh hidupnya. Contoh cara dia berjalan, cara dia makan sedapat mungkin. Cara dia beribadah yang paling penting. Betul. Bagaimana cara beribadah dia, bagaimana tuntunan dia. Iya. Itu kita ikuti. Kalau kita keluar dari situ, jangan ngaku idola Rasulullah, toh yang tidak dicontohkan Rasulullah malah kita selisihi. Iya, malah bingung juga. Iya. Enggak, ini kan? Iya. Jadi gimana? Saya itu mulai tanya. Mungkin kalau diutarakan panjang tanya jawab. Tidak ingat waktu asar lah sholat kita. Habis sholat sampai menjelang maghrib pulang. Karena kalau itu tuh
pertanyaan itu muncul terus, Iya. muncul terus. Di benak kita Pak, ya. Mungkin banyak pertanyaan kan. Betul. Nah, itulah kan akhirnya bingung apa. Tapi tetap ya alhamdulillah sholat. Dan saya dulu kubang, mulailah saya dulu kalau memang sempat, kalau udah sempat mungkin di sekitar rumah aja ya, ada musola. Ada musola, ya. Tapi saya usahakan saya ke RJ dari Kubang. Kubang. Nah, Subuh. Iya, saya juga bingung. Iya. Saya kalau hitung-hitung lumayan juga apa ya, Betul, Pak. bensinnya ya. Iya, betul. Tapi benar. Saya kok senang ya. Nah, kemudian teman saya tuh sebenarnya gini. Saya kan sholat itu maaf ya. Iya. Saya sujud mungkin masih salah. Saya nggak tahu gerakan sholat saya itu mungkin Benar. umum ya, Iya, umum seperti diajarkan kita di Iya, sekolah-sekolah, di ustaz-ustaz di kampung kita kan gitu. Betul. Mungkin nggak mendalam ya, hanya Iya. kita nggak tahu sunnahnya seperti apa. Iya. Ketemu teman tuh di RJ, alhamdulillah teman tuh dia pengurus juga di RJ kan, relawan lah ya. Relawan. Dan sering setiap ke RJ ya mungkin kemungkinan besar lalu ketemu. Iya. Terus dia dikasihnya buku. Ini buku. Apaan tuh baca-baca aja. Sifat sholat Nabi. Nah, sifat sholat Nabi, Masya sifat Allah. wudhu Nabi. Masya Allah. Dia bingung. Nah. Kok ini? Nah, siapa tahu apa? Baru saya tahu wudhu saya itu banyak salah. Bukan banyak salah ya. Iya. Mungkin tidak sesuai ya. Betul. Dan sholat saya juga tidak sesuai. Iya. Sampai merapatkan kaki di saat sujud. Saya dulu kan tidak tahu. Iya. Bang aja bagaimana takbir. Betul. Mungkin takbir lagi. Sembarang aja Pak ya. Ini dulu saya belum buka YouTube, saya nggak tahu Iya. media sosial karena handphone saya internet, Betul. Iya. bukan handphone Android yang online ya. Yang sekarang. Zaman dulu kan masih handphone saya itu yaitu yang Iya, Nokia masih. iyalah handphonenya center ya. Iya. Baterainya tahan seminggu Iya. kan. Seminggu. Nah, jadi nggak tahu, memang ilmu itu memang didapat. Kalau sekarang kan gampang, Iya, tinggal betul. buka medsos, buka komputer. Kalau dulu nggak. Itu salah satu. Ah. Kemudian sutroh. Sutroh. Saya anggap itu satu keajaiban. Masya Allah. Saya nggak tahu itu sutroh itu apa. Pertama, itu mungkin kalau itu dah apa ya? Saya gini, kalau sutroh mungkin saya pernah duduk dari sholat qobliyah ya, Iya. menunggu iqomah. Saya nggak tahu kalau di sunnah kan kita berdoa ya. Betul. Itu saat yang dijabah ya. Itu mustajab. Nah, yang doa yang mustajab, waktu Iya. yang mustajab kan, Ah. antara azan dan Iqomah. iqomah. Habis itu pagi sholat, salam, qobliyah, saya duduk, ada bapak-bapak jenggotan. Iya. Ya di sana jenggotan juga ya. Betul. Nah, sholat menghadap ke saya. Iya. Saya risih loh. Ini bapak nih sholat kok nyembah saya. Itu mohon saya. Iya. Hah? Risih. Jadi kan saya tengok belakang kan. Ada orang sholat belakang. Siapa nih? Betul. Duduk di depan orang sholat. Itu yang tertanam kan. Saya geser ke kiri. Dia geser ke kiri. Saya makin bingung. Kira-kira kecaran Pak. Benar. Masya Allah. Benar. Iya. Akhirnya saya geser ke kiri lagi. Mungkin dia paham. Dia maju. Tepat di sebelah saya. Iya. Habis sholat, salam dia. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Ngapa geser tadi? Iya, Masya Allah. Iya, nggak sopan Pak, bapak sholat saya dulu depan bapak. Awak tuh, kalau bahasa orang baru, kan? Awak tuh dijadikan sutro. Saya jadikan sutro. Itu sutro Pak. Iya. Sutro tuh pembatas supaya sholatmu tidak diputus oleh syaitan. Betul. Oh, maksudnya supaya orang nggak lewat ya Pak? Bukan, supaya nggak diputus syaitan gitu. Iyalah Pak, maaf. Iya. Tapi saya masih nggak yang maksud dan obrolan singkat kayak gitu kan nggak akan mungkin Nggak akan apa langsung ya. nangkap ya Pak ya. Tapi kedua, saya udah kenal Umar. Saya tahu tanya-tanya di masjid, ada mulai cinta nih, yang salah nih, mulai cari tahu nih Udah mulai penasaran Pak, apa ya? kajian sampai minta sama RJ itu
apa namanya tuh SMS apa namanya tuh? Kayak SMS ibarat ini. Gateway ya? Iya. Kalau nggak salah SMS gateway ya. Info. Pak, bisa masuk? Bisa. Ke nomor. Dapat info nih. Aja. Akhirnya dia tanya, selain ini ada nggak masjid lain kayak ini? Ada, Umar. Ada jauh, Jalan 5. Oh gitu. Coba saya ingat pertama kali ke Umar, oh inilah mungkin. Ada jauh di tempat kos teman saya kan. Iya. Nah, teman saya nak tinggal situ lagi kebetulan kan. Udah menikah kan, itu saya dapat tuh sebelum teman saya menikah, belum kami menikah dulu tuh minatnya. Umat itu ternyata udah ada dari dulu, cuman orang menganggap dia aliran asing kan gitu. Iya. Langsung ke Masjid Umar, saya sholat qobliyah, maklum ya, mungkin Evan mungkin pernah juga nengok gua di masjid yang pada umumnya. Iya betul. Di saat qobliyah itu suka hati, ada tengah ada sudah. Orang berseliweran, benar kan? Iya. Ya, kalau masjid ini pasti ngejar tiang. Betul. Ngejar tiang. Kalau jangan sampai duduk tengah. Atau ada sholat belakang. Iya. Ada yang bawa tas letakkan tasnya gitu kan. Betul. Saya tak ngeh dulu. Jadi di Umar, saya sholat di tengah-tengah masjid. Allahu Akbar. Datang bapak-bapak. Saya nggak tahu. Bukan ditegur, didorongnya saya. Sampai ke depan. Berjalan deh, Pak. Sampai ke depan. Itu saya ingat tuh, saya di barisan belakang tuh. Kalau pernah masuk ke Masjid Umar tuh, di antara tiang tuh ada kayak meja-meja ya. Meja itu kan untuk nulis juga, tapi untuk pembatas. Mungkin itu bagian untuk supaya antara tiang tidak disisap ya. Iya. Dan banyak orang sholat di antara meja itu kan. Iya. Saya kan agak 3-4 saf di belakang meja itu. Jauh. Saya didorong sampai ke depan. Bayangkan dalam keadaan ini didorong. Akhirnya saya batalkan. Saya tanya, maaf Pak, kenapa Pak tadi? Tapi Bapak itu jawabnya simpel. Mungkin tak mau menggurui mungkin. Iya. Saya nganggap itu tak mau menggurui. Di depan lebih bagus katanya. Terus dia pergi. Iya. Saya bingung. Di depan lebih bagus. Iya. Maksudnya apa? Ya udah. Itu bukti kalau saya kan berarti perlahan kita udah masuk gini. Iya. Tahu kita dituntut untuk mencari tahu. Betul. Dan akhirnya pengetahuan saya gini sampai pada dekat rumah ada masjid. Di Kubang itu ada masjid. Saya lupa entah sholat Jumat, entah sholat apa gitu. Iya. Ternyata di masjid itu ada poster sutroh. Ada tuh kalau mungkin poster pernah nengok tuh rapat, ada yang renggang, itu rapatkan saf, terus sutroh juga. Sutroh bisa berbentuk manusia yang duduk, tas atau tiang, ada hadisnya. Bahkan ada yang saya ingat bacaan itu kalau sahabat itu supaya ndak dia ndak, meskipun dia harus menunggu 40 ya, tapi saya nggak tahu 40 di tahun 40 hari mungkin kan. Nah itu ada khilaf, yang jelas 40 daripada dia beranjak melewati orang memutus sholat. Begitu, memang sebagian khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib ya. Yang saya tahu ya. Yang kita ketahui. Tapi ada juga yang mengatakan sutroh itu sebatas tempat sujud ya, tempat sujud. Lewat tempat sujud itu tidak masuk. Tapi yang saya bilang ngapa Rasulullah menancapkan tongkatnya untuk sutroh, padahal dia di gurun atau ngambil pelana ontanya, letakkan sebagai sutroh. Dari situ kita tahu meskipun tidak ada siapa ngapa harus sutroh kan? Iya. Kayaknya itu salah satu. Oh ini toh yang beberapa hari yang ini saya dikasih teguran. Ini toh makanya. Iya. Kan gitu kan. Iya. Akhirnya saya pun mulai kan kadang berkunjung tempat kakak keluarga, ada juga di kakak di Jalan Tua ya, di Pintu Angin lah ya. Di Jalan Tua. Kalau juga berkunjung ke situ, alhamdulillah mereka udah dari dulu. Cuma mereka kan bukan takut. Kadang kalau orang salah penyampaian kan bisa apalagi kalau kita ilmu kita masih belum mumpuni. Betul. Nah dulu sempat saya debat, oh enggak lah, masa orang meninggal kita tidak boleh begini, tidak boleh. Iya kan,
Tahu lah ya. Iya, iya, iya. Ada lama-lama mulai akhirnya saya tanya-tanya, oh, ada buku ini, ada buku itu, ya gitu sih. Sampai ketemu saya buku, maaf ya, judulnya mungkin tentang bid'ah, NU gitu ya. Mungkin ada buku, saya lupa judulnya. Saya ambil tuh buku, pinjam, langsung kakak saya bilang, jangan. Ya apa? Kau nggak bisa baca buku. Kau nggak bisa nahan apa? Nggak bisa kontrol. Iya. Nah, terus setelah saya mencintai ini, manhaj salaf, kita lebih kritis. Karena kita orang baru. Iya, seperti temennya Bukit kan. Menggebu-gebu. Semua orang kita aja depan. Iya. Jadi kalau nggak salah benar bilang, oh baru sehari 2 hari ngaji, semua orang disalahkan. Iya, Ini iya. bid'ah, itu bid'ah. Jadi terasa. Jadi saya bilang benar. Ya betul. Tapi itu oknum karena dia baru ini dan tapi nggak mengkafirkan tidak, membid'ahkan orang tidak, tetap perbuatannya. Tapi mungkin caranya banyak yang salah karena ekstrim baru mengaji merasa oh gila ternyata selama ini salah ya. Begitu Berambisi ingin meluruskan ya Pak ya. tidak seperti itu jadinya kan. Betul. Aduh, maka itu tak bisa. Karena itu saya jumpa orang saya debat di Facebook postingan saya tentang dalil bid'ah, tentang ini kakak saya pun bilang kau tuh tak bisa, kau belum siap kau. Enggak untuk baca-baca, enggak. Semua orang kau salahkan nanti. Tak dikasih dia pinjam buku itu. Iya. Dikasihnya apa? Buku zikir pagi petang. Ini kau baca nih. Iya. Alhamdulillah zikir pagi petang dengan hidayah pagi atau pagi habis subuh ada, menjelang maghrib habis asar juga ada. Tapi kita nggak tahu bacanya. Iya. Alhamdulillah ada niat mau beli dikasih. Iya. Alhamdulillah dapat gratis kan. Masya Allah. Tapi sampai sekarang ya mungkin karena apa umur dah ini hafal lu susah. Iya betul. Hafal ayat hafal dari 1 sampai 10, pas 11 ke 20 yang 1 10 hilang. Iya. Itulah kan. Jadi di perjalanan seperti itu. Yang ekstrimnya mungkin saya bukan ekstrim. Kita kaji ulang setelah kita ikut di manhaj salaf ini. Ternyata saya punya kakak rahimahullah. Dia meninggal di umur kurang lebih tahun 2004. Iya. Mungkin setelah 10 tahun belakangan. Iya. Itu 10 tahun belakangan dong. 10 tahun belakangan. 2004. Saya baru tahu dan yakin kakak saya rahimahullah itu manhaj salaf. Masya Allah. Mengapa? Iya. Dia kan tinggal di kampung saya. Saya dulu tinggal di rumah orang tua ini tidak ada. Iya. Saya sempat menjaganya, saya sakitan sih. Dia guru, dia ngajar juga mungkin di Kepron waktu itu. Dia guru bahasa Inggris ya. Iya. Ngajar di perempuan. Tapi dia meninggal belum menikah, perempuan kan. Iya. Di umur berapa? Dia lahir tahun 72 kalau nggak salah. 72 meninggal 2004. Umur berapa tuh? 33 ya? Iya. 32 ya? Iya, kurang lebih 32 tahun. Iya. Tapi dia alhamdulillah orang taat beribadah. Iya. Di rumah tuh dia ngajarin anak ngaji gratis. Masya Ngajarin anak di komplek tuh bahasa Inggris, Iya. matematika gratis. Iya, Masya Allah. Dan di kampung itu bayangkan anak umur 30-an tahun, 30 tahun perempuan. Iya. Semua emak-emak di kampung tuh segan sama dia. Masya Allah. Bayangkan emak-emak kelahi di kampung tahu kan? Dia mulai. Dia nyesuaikan Masya Allah. Rahimahullah. Bu, balik. Balik. Rahimahullah ya Masya Allah. Nah, saya tahu dia orang taat beribadah. Yang saya tahu, tapi kita nggak tahu mengenal manhaj salaf. Setelah dia meninggal, saya pun nggak tahu. Iya. Karena kita nggak tahu apa itu manhaj salaf. Iya. Setelah dan kakak saya mungkin tahu, tapi disembunyikan dia, maksudnya disembunyikan untuk baca sendiri kan. Iya. Nanti baru dibilangnya. Waktu saya udah mulai hijrah. Ini buku dari mana? Itu buku mendiang. Kalau kita dulu bilang mendiang, Allah. Itu buku mendiang Ani. Namanya kan Ani. Iya. Oh ini buku bacaan Ani.
Masya Allah. Memang buku mana salah. Kaidah bid'ah, kaidah sunnah. Iya. Tapi kenapa dia nggak disampaikan? Karena dulu tuh masuk asing, Iya. tidak akan bisa diterima masyarakat. Betul, karena memang ini juga Pak, di kita pun nggak bisa juga nyalahkan beliau itu kan, karena pun di fase para sahabat pun Iya, Pak betul. ada juga memang yang Rasulullah mengatakan gini kan, kalau tidak bisa memungkiri sesuatu itu dengan kekuatanmu, gitu kan, maka pungkirilah dengan hati kan gitu. Jadi memang tidak ada paksaan gitu. Ibaratnya kalau memang pada situ memang kondisi belum mampu, maka bolehlah pungkiri dalam hati. Dan memang Masya Allah pun memang di kalibernya para salaf terdahulu pun juga ada mengatakan bahwasanya itu hadis tuh ada dua kantong itu Iya. Pak, tahu kan Pak? Nah, yang itu kaliber para salaf terdahulu yang bilang tuh bahwasanya itu hadis tuh ada dua kantong. Yang mana satu kantong ini kubagikan semua orang, yang satu kantong ini kusembunyikan. Iya. Lalu bertanya kan, kenapa disembunyikan? Karena jika ini kubagikan, orang belum siap untuk nerimanya, kepala aku bisa lepas katanya. Iya, benar. Nah, jadi memang jadi Pak, Masya Allah menariknya nih Pak, kisahnya Pak luar biasa memang, rahimahullah, dengan akhlak baik. Alhamdulillah orang di kampung-kampung pun juga Masya Allah jadi segan sama beliau Pak ya, jalur akhlak. Jadi memang ini Masya Allah untuk pelajaran bagi teman-teman yang lain nih, Masya Allah, untuk dapat ditiru ya Pak ya. Iya, betul. Semoga ibaratnya yang jejak beliau rahimahullah ini ditiru teman-teman, Masya Allah bisa juga nggak nirvana Pak beliau itu. Karena memang sungguh teman-teman, ini untuk teman-teman yang di rumah, untuk saya sendiri juga nih Pak, Iya. bahwasanya orang tidak akan mengikuti ucapanmu, tetapi orang akan melihat akhlakmu. Betul. Sangat benar. Jadi memang memang Masya Allah akhlaknya memang pengaruh Pak. Iya, Karena memang gini Pak, kita nggak usah jauh-jauh ya, mungkin terlepas lah kita lihat kayak Habib Nurmagomedov gitu. Oh, iya. Kalau kita bilang kerjanya gini gitu sebagai zalim macam, ya itu urusan dia sama Allah lagi lah kan gitu Pak. Yang kita tahu Pak, setelah dia berhenti dari UFC gitu kan Pak, dia kan mencondongkan akhlak bahwasanya itu mencerminkan agama Islam. Iya, betul. Dan memang Masya Allah orang banyak yang Nasrani, ibaratnya yang non Muslim itu banyak tertarik dengan dia sehingga banyak syahadat karena melihat akhlak dia, terus melihat apa. Lalu pun memang Habib pun pernah berkata bahwasanya, ketahuilah sesungguhnya orang tidak akan mengikuti ucapanmu. Iya. Walaupun itu benar, orang tidak akan mengikuti ucapanmu, tapi orang akan melihat akhlakmu sehingga orang akan mengikutimu. Masya Allah. Jadi itu benar Pak ya. Jadi gini Pak, kisah menariknya gini Pak. Jadi Bapak waktu dulu pertama baru hijrah tuh Masya Allah Bapak dulu sempat yang agak merasa kayak seperti turun dari bukit juga dulu, sempat merasakan juga dulu Pak ya. Merasakan apa? Seperti merasa turun dari bukit, kayak turun dari bukit itu sempat merasakan juga Iya, Pak ya. betul. Nah itu memang teman-teman memang sebenarnya siapapun yang berhijrah pasti akan merasakan itu Pak. Cuman sepintar-pintarnya mereka tuh yang pandai mengelola Pak ya, mampu mengelola emosinya, mampu mengelola mengontrol dirinya, sehingga Masya Allah kalau dapat dakwah sunnah ini berjalan dengan hikmat, sehingga Pak mudah-mudahan umat-umat yang udah mengikuti manhaj salaf nih, mereka tuh seperti satu batang tubuh lagi Pak, saling peduli, tidak ada bernafsi-nafsi kan gitu Pak. Saling menyayangi seperti Rasulullah dulu berkatakan bahwasanya sebelum Rasulullah wafat Pak, kan ada pesan Rasulullah tuh bahwasanya Rasulullah mengatakan peliharalah orang yang lemah-lemah di antara kalian gitu Pak, salah satu pesan-pesan dari Rasulullah. Dan ibaratnya memang saling mengasihi, saling menyayangi gitu. Jadi memang harus kompak dan seperti satu batang tubuh kan gitu Pak. Yang kadang tuh Pak gara-gara penyebab apa yang keras-keras nih, sehingga itu yang banyak terjadi terpecah-pecah. Saya kalau boleh saya tambahkan. Boleh Pak. Saya karena baru-baru dulu ya. Memang iya. Sampai debat sini, jumpa teman ngumpul, dan teman-teman pun maaf mungkin kalau ngumpul, saya suka juga ngumpul sama teman-teman kuliah dulu ya. Kami selalu kadang ngumpul, kita di sini lagi ngopi sini, datang ya. Nah, saya tuh mungkin satu-satunya nih dikeroyok ramai-ramai nih. Nah kan gitu. Tapi seiring waktu baru kan orang bilang, oh kalau kayak gini caranya orang bukan malah ini, Bukan yang lain pun malah jadi cemeh kita. Betul. Kita malah dapat cibiran. Akhirnya saya mulai kalau akhirnya tanya, ya begitu aja lah. Paling ya seperti itulah gitu kan. Nanti kalau mereka bertanya lebih lanjut, saya jawab apa adanya. Tapi memulai perdebatan enggak. Kalau semuanya bilang ya udah nanti jawaban pemungkas saya gampang. Ya nanti
apapun yang kita lakukan, toh kita akan bertanggung jawab. Betul. Nanti kita masing-masing akan dihisab Betul. dengan apa yang kita perbuat di Betul. dunia ini. Iya. Jadi seandainya merasa sana yang merasa benar, silakan. Ya, silakan. Kalau saya ini, insya Allah saya ada hujah saya ada. Betul. Kalau sana ada hujah, ya silakan. Betul. Kalau saya ditanya, saya jawab yang semampu saya. Iya. Kalau yang tidak saya tahu, ya saya bilang saya tidak tahu. Iya. Wallahu alam. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang seperti itu. Udah akhirnya bayangkan setelah ini mungkin saya tidak ada kerja lagi tempat formal ya. Ada sekali saya kembali lagi ke komisi penyiaran, diajak teman di telepon. Iya. Tapi sebagai staff ya. Kalau dulu kan sebagai asisten. Iya. Asisten komisioner. Kemudian sebagai staff ya. Staff yang mungkin gajinya UMR lah. Iya. UMR malah kan. Yang menor lah statusnya. Tapi alhamdulillah rezeki mungkin alhamdulillah juga banyak saudara yang bantu. Kadang kalau kita, saya sempat mikir gini, tuh kita hidup pasti mati kok. Iya. Mati kita, apalagi yang bawa. Betul. Jadi tugas kita semampu kita, sekuat tenaga ya, bisa menafkahi anak istri kita, Iya. mendidik dia. Betul. Nah, kemudian kita berusaha, sudah kita ikhtiar, kita berdoa, Iya. gitu aja kan. Iya. Betul. Sampai saya pikir seperti itu, sampai orang bilang, ada teman-teman juga yang bawa, yuk, ikut kami lagi yuk, Iya. ngawas proyek. Iya. Kayaknya dulu sempat juga nih kerja di ya proyek juga lah, tapi sebagai pengawas ya, Iya, bukan iya. pengusahanya ya, Iya. kerjanya di pemerintah juga mungkin. Tapi akhirnya kerja di Abu Darda, saya jadi ini. Mungkin kalau bahasa kerennya ini helper Sempat jadi helper Pak ya? helper di maintenance Abu Darda. Padahal bahasa kitanya kuli bangunan. Ya. Iya. Akhirnya jadi ini security. Dulu kan saya kenal Abu Darda karena ada Tahsin. Dan lucunya setelah Abu Darda berjalan, Iya. sudah ada Tahsin, saya tinggal di Kubang, saya di RJ, di Umar, subuh, maghrib isya, misalnya kan, Iya. mungkin zuhur asar di luar lah mungkin ya, karena apa? Kubang, RJ, Kubang, Umar, saya nggak tahu ada Abu Darda. Iya. Padahal kelewat ya Pak. Tahu kenapa ada Abu Darda? Kebetulan kita waktu bulan Ramadan, tahun berapa saya tidak ingat, saya pas kami ada buka tempat kakak saya yang di Bintuang ini tuh. Iya. Habis itu kami terawih. Yang laki yuk kerja yuk. Jadi ada berapa orang? Kami kerja. Pulang dari RJ sekitar jam 10. Kan kembali lagi ke tempat kakak itu. Kakak tuh mutar ini Hidayah. Iya. Ada Murotal. Kemudian ada Allahu Akbar. Itu apa? Sholat tarawih. Oh, di mana? Di Panam tuh. Iya. Di mana tuh? Apa nama masjidnya ya? Kata kakak tuh. Adarda. Apa tuh? Oh iya, kau kan tinggal di Panam. Kenapa nak kamu ke masjid itu aja, masjid Adarda? Oh, dia kakak dulu. Oh ya, Abu Darda. Abu Darda. Di mana? Katanya belakang Polsek Tampan. Polsek Tampan di belakang ada masjid ya? Iya. Saya tidak tahu ada masjid di situ. Gitu. Ya udahlah. Ini ngapain jauh-jauh ke KRJ? Iya. Kalau di situ ada dekat, tinggal kan di Panang, di Kubang kan? Ya kan lebih dekat. Iya juga sih, kan? Iya. Apalagi imamnya kok disiarkan di Radio Hidayah, live lagi kan? Akhirnya saya saya coba cari, habis maghrib buka di rumah, saya coba cari. Masya Allah, ini masjid kok lebih besar dari RJ. Kita RJ itu udah besar, tapi waktu bangunannya masih setengah, karpetnya masih setengah. Iya. Dan ketemu lagi sama teman saya yang kawan kuliah kemarin tuh, kebetulan dia jadi pengurus juga di Abu Darda. Iya. Akhirnya ngobrol lagi, bertambahlah ilmu lagi. Sampai akhirnya ikut Tahsin yuk. Apa itu Tahsin? Saya nggak tahu istilahnya kan. Belajar ngaji, alhamdulillah saya bisa ngaji, kan?
Belajar tajwid insya Allah ada, tahu. Ikut aja lah, nama-nama pahala katanya. Kan baca Quran biarlah nggak apa-apa. Saya ikut tahsin. Masya Allah. Ikut tahsin. Iya. Hari pertama masuk tahsin disuruh baca apa? Al-Fatihah kan. Artian kan. Iya. Disuruh satu-satu baca Fatihah. Baru saya tahu Al-Fatihah saya itu belepotan. Ternyata selama ini Selama di sholat kita belepotan. Iya. Allah. Iya. Nah, apalagi kita kalau tahsin kan mulai dari surat terakhir nih. Iya. Tapi dari ini ya, dari trikul ya. Iya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi mulai dari qul huwallahu ahad ya, surat Al-Ikhlas. Itu Al-Ikhlas aja cuma berapa ya? 4 ayat. 4 ayat belepotan. Kita tahu di mana matnya. Iya. Mana kol-kola. Iya. Kita tahunya ngaji, penting apa? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Cuma saya nggak selesai tahsin mungkin karena ya waktu saya mungkin banyak berbenturan sama jadwal tahsin. Karena kerja saya kan merawat juga. Iya. Tapi alhamdulillah mungkin bisa lah. Dasar-dasar ilmunya ada apa? Iya. Itulah. Iya, tapi masya Allah Pak, yang kisah menariknya Pak, seperti yang rahimahullah kata Bapak tadi kan, itu beliau tuh masya Allah ketika dia memeluk mana salah bukan membuat dia jadi anti sosial, bukan ya Pak? Malah masya Allah sosial bagus ya Pak. Ini itu contoh. Iya, itu jadi ini Pak kisah menarik nih Pak untuk teman-teman yang ibaratnya nih baru hijrah nih Pak, supaya jangan salah kaprah. Memang sih ada beberapa ustadz gitu ya Pak yang memang mengatakan penghambat hijrah kamu karena tidak berani meninggalkan teman-teman yang buruk. Jadi ini Pak kadang salah kaprah. Kalau kita nggak jelaskan ke teman-teman nih Pak, ini bisa jadi apa Pak? Bisa jadi antisosial jadinya. Karena gini, memang ada beberapa ustaz mengatakan penghambat hijrah kamu karena kamu tidak berani meninggalkan teman-teman yang lama. Penghambat hijrah kamu karena kamu tidak berani meninggalkan teman-teman yang buruk. Ini tanda disclaimer teman-teman ya, tanda kutip. Ini kita mungkin sedikit meluruskan nih Pak. Ibaratnya mungkin ada beberapa kata yang mungkin belum dijelaskan secara gamblang sama ustaz. Mungkin ini kita berusaha untuk meluruskan lah gitu Pak ya. Bahwasanya tuh maksud mungkin dari Ustadz tuh gini teman-teman, bukan berarti kita tuh antisosial, bukan gitu. Karena ini Pak ada beberapa jamaah Pak susah mencerna. Ustadz A bilang antisosial, Ustadz A mengatakan tinggalin teman-teman yang lama. Seolah-olah kita harus tinggalin semua. Yang Ustadz B bilang jangan jadi kaku di masyarakat. Jadi ini kan bingung nih masyarakat mencerna. Jadi ini saya sedikit meluruskan teman-teman. Maksud dari beliau tuh seperti ini adalah meninggalkan teman-teman yang buruk, teman yang lama itu maksudnya teman yang lama ini yang buruk gitu. Bukan semuanya Pak. Kalau ada misalnya teman-teman yang mungkin nih Pak, teman-teman kita nih dia belum ngaji, tapi akhlaknya baik. Jangan tinggalkan. Banyak. Kalau dapat rangkul, warnai dia. Kasih dengan akhlak. Sekiranya teman-teman ajak dia ke masjid dan warnai masjid itu dengan akhlak yang mulia, masya Allah rasa surga Pak ya. Mungkin perdana ke Abu Darda mungkin rasa kayak masuk surga dulu Pak ya. Akhlak baik-baik, masya Allah, luar biasa teman-temannya gitu. Jadi memang akhlak itu penting teman-teman. Karena apa? Kenyamanan hati itu masya Allah itu membuat teman-teman jadi ada nilai positif ya Pak ya. Kita pun juga fresh, rezeki tambah lancar, orang senang, banyak ngasih proyek ke kita ya Pak ya. Jadi itu penting teman-teman. Karena gini, yang maksud dikatakan Ustadz itu adalah bahwasanya tuh yang teman buruk ya mungkin sekali duduk Pak bercarut, sekali duduk merokok, kalau nggak mau kita dipaksanya itu mungkin baru memang harus pasti tinggalkan seperti itu. Tapi kalau ada teman-teman yang dia masih awam, baik jangan ditinggalkan. Akhlaknya baik. Dia sholat jangan ditinggalkan. Sholat dia 5 waktu. Tapi memang ya sholat sekedar kewajiban. Saya yang itu target saya. Terus saya berbuat, saya pengen dia suatu saat bertanya. Masya Allah. Dan kalau dia ada teman, di saat teman itu mulai bertanya, masuk nih, gitu. Betul. Saya buat pertanyaannya itu akan memunculkan jawabannya, memunculkan pertanyaan baru. Betul, masya Allah. Jadi alhamdulillah adalah beberapa kan. Alhamdulillah. Tapi ya kalau hijrah mungkin di saat itu dia hijrah, mungkin lama tidak ketemu, saya juga nggak tahu apakah dia berubah atau kembali ke pemahaman lama ya. Lama itu alam. Betul. Iya. Kita nggak bisa maksain. Jadi ini ibaratnya harus sikap negatif thinking di yang ada di kepala teman-teman itu harus dibuang. Jadi
sekali lagi teman-teman ya, kita ingatkan bahwasanya itu yang dijauhi itu tinggalkan teman-teman yang lama, tinggal teman-teman yang buruk itu maksudnya yang toksik, yang racun, yang mana mungkin memang nggak bisa diubah nih, memang nggak bisa. Kalau dekat sama dia kita seperti apa? Seperti duduk dekat sarang lebah saya nih Pak. Suka mau diserang itu wajib harus ditinggalkan. Tapi kalau untuk teman-teman atau tetangga yang mungkin masya Allah sekedar sapa-sapa, kemana Bu, kemana Pak, jangan ditinggalkan. Iya betul. Kadang orang salah kaprah nih Pak. Itu yang membuat image bahwa sunnah itu jadi buruk jadinya. Jadi mereka mencerna seolah-olah ucapan Ustaz mengatakan penghambat hijrah kamu itu karena tidak berani meninggalkan teman-teman yang lama. Seolah-olah itu ditinggal semua Pak. Seolah teman ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, semua ditinggalkan, sehingga kesan itu kayak antisosial. Jadi itu teman-teman wajar aja kita dibilang orang sampai pemahaman keras radikal. Kenapa? Karena mungkin salah kaprah. Ini sedikit disclaimer ya teman-teman ya. Kalau seperti itu dakwah Nabi, mungkin ibaratnya dakwah Nabi kan, untuk racun apa tinggalkan. Tidak ada orang masuk Islam, tidak ada orang masuk Islam. Tapi Rasulullah dengan akhlak, masya Allah, tetap Rasulullah datang. Bahkan Rasulullah bermuamalah sama orang kafir juga Pak ya. Benar. Kalau muamalah dia jual beli dengan orang Yahudi. Dengan akhlak baik juga Pak ya. Dengan baik, masya Allah. Dan banyak orang tertarik dengan sifat Rasulullah SAW. Jadi masya Allah teman-teman, ini sedikit kita luruskan lagi. Dan seperti menjauhi ibaratnya kan dikatakan tuh jauhi-jauhilah para ahli bid'ah kata Ustaz. Yang dijauhi itu perbuatannya sama tokoh-tokohnya ya Pak ya. Kalau ada yang orang awam, dia ibaratnya orang kerjakan ini ngikut pula dia. Orang ini kesini pula dia cuma ngikut, itu nggak usah dijauhi. Ibaratnya kita berteman aja. Tunggu sampai ada momen dia tuh nengok akhlak kita baik sampai dia nanya. Terus kalau misalnya sekiranya ada di lingkungan teman-teman yang mengajak, ya Pak, gini kita datang ke acara ini apa, ibaratnya maaf kata mungkin acara bid'ah kan gitu Pak. Kita dengan akhlak sampaikan, ibaratnya kita hadir, kalau nggak ngapa-ngapain, duduk aja, kita duduk aja, nggak ngapa-ngapain. Kalau ditanya kenapa Pak, iya Pak, ibaratnya maaf kami ibaratnya alhamdulillah insya Allah tetap hadir, tapi ibaratnya tidak ikut ritual ini dan diajaran kami tidak diajarkan seperti ini, di akidah kami tidak seperti ini. Atau misalnya kalaupun misalnya memang tidak mau ikut, sampaikan dengan akhlak, afan Pak, maaf Pak gitu, bahwasanya di akidah kami tidak diajarkan seperti ini. Namun Pak, ini untuk ibaratnya mungkin kalau mau ngasih sedekah anggap ibarat sedekah entah minuman gelas atau beras ya, kasihkan gitu, ibaratnya anggap itu sedekah aja udah gitu. Jadi biar momen image teman-teman tuh jangan sampai buruk gitu dulu kan Pak. Jadi sehingga nanti orang akan bertanya tuh Pak. Dia gitu awalnya tuh Pak. Awalnya orang kan pertama kan heran tuh, di akidah Bapak nih kok nggak boleh apa ini? Penasaran. Dia dari penasaran itu mulai bertanya nanti tuh Pak. Pas bertanya tuh disitulah nanti teman-teman jelaskan bahwasanya tuh di pemahaman akidah manhaj salaf ini tidak ada dikerjakan seperti ini. Rasulullah tidak pernah contohkan, Nabi tidak pernah ngerjakan. Jadi sahabat pun tidak ada pernah yang mencoba membuat-buat. Jadi itu masya Allah nilai plus ya Pak ya. Semoga kalau dapat dakwah sunnah ini menyebar luas lah ya Pak ya, masya Allah, dengan ibaratnya saling kompak, saling merangkul, terus saling bersatu ya Pak ya, jangan sampai tercerai berai itu, karena kita miris juga Pak, karena gini sekarang fenomena itu Pak, ada si kaya si miskin, benar ya kan Pak, si kaya si miskin, jangan kan kita cerita sama si awam siapa, si ngaji, sesama ngaji, ini Pak, si kaya si miskin, ketika orang kaya datang, yang orang kaya sakit, sakit dong, syafakallah gini, langsung datang Mbak, itu ramai-ramai itu Pak. Giliran orang susah yang sakit, si fulan, oh ya udahlah syafakallah, titip salam ya, kadang ada gitu Pak. Perhatikan ya teman-teman, ini kita nggak mencap semuanya, enggak, cuman ketahuilah teman-teman kita yang susah-susah tuh, dia tidak butuh hartamu, ya nggak Pak ya? Dia tidak butuh harta. Yang dia butuhkan engkau hadir, senang hati dia Pak. Sekiranya ada rezeki engkau berlebih, bantu dia, itu lebih masya Allah lagi ya Pak. Memang kita nggak pungkiri lagi Pak. Memang ini zamannya kayak zamannya mungkin zaman wahan nih Pak. Cinta dunia Pak. Dan bakhil pelit tuh memang kayaknya ini zamannya nih, bakhil tuh. Tapi na'udzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkanlah itu dari sifat dari dada kita Pak ya. Amin. Mudah-mudahan jangan sampai kita terkena. Karena memang justru teman-teman, coba deh ibaratnya saya ketuk hati teman-teman, saling cek-recek lah. Terasa nggak ibaratnya ini zamannya seperti ini, zamannya seperti zaman Wuhan. Kita bukan menerka-nerka nggak Pak. Tapi kan memang Rasulullah ngasih contoh-contohnya ada Nabi. Kita bukan meramal, tapi kan Nabi sendiri yang mengatakan contoh-contohnya ada. Terus seperti kayak ginilah apanya, ininya, ciri-cirinya gini. Jadi kan masya Allah kan kita memiliki akal ibaratnya yang dengan ciri-ciri yang Rasulullah sebutkan. Jadi masya Allah itulah mungkin yang bisa nilai plus yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya, terkhususnya ibaratnya untuk nasihat kita diri dulu Pak ya. Masya Allah. Jadi Pak, setelah Bapak udah lama mengaji Pak, alhamdulillah Bapak udah bisa meredam
ibaratnya debat lah ya Pak ya, Masya Allah. Ya, udah. Saya enggak minat lagi. Nggak ada yang lagi Pak. Ya, ibarat gini. Kayak debat-debat kusir. Kalau bahasa orang apa tuh Paksa-paksa aja dia. putar-putar orang ronda gitu. Putar-putar ronda baliknya ke pos kamling juga lagi, Iya, gitu kan. betul. Jadi akhirnya saya lebih suka kalau teman ngopi di saat ada teman yang mancing masalah. Saya terus terang mungkin kalau cari di Google apa tuh ya, cari kita buat nomor telepon kita di Google, kita search mungkin nama kontak-kontak yang disimpan orang dengan nomor kita, banyak tuh Saleh Wahabi, Saleh Wahabi. Berarti ada orang yang tidak suka dengan pemahaman kita. Tapi akhirnya kalau dulu sama teman-teman, saya hindari kalau obrolan ya, mungkin obrolan sifatnya yang menyangkut akidah, akidah ya, apalagi ke yang bagaimana gitu, udah biasa, alhamdulillah sehat itu. Apa kabar kawan-kawan Wahabi? Ya, alhamdulillah sehat. Paling gitu. Tidak minat lagi. Kenapa cuma aja? Nanti debatnya panjang. Nanti debat sampai jam 4 subuh. Benar. Habis isya sampai pakai laptop. Di depan Pakai laptop mencari dalil. Akhirnya mereka ketemu. Oh iya, tapi bukan itu maksudnya. Ini pendapat Ustaz ini seperti ini. Pakai lagi laptop. Bayangkan berapa kota. Akhirnya tidak ada hasil sama sekali. Yang menentang tetap. Yang ya itulah. Jadi memang nggak ada hasilnya Pak ya. Akhirnya udah saya lebih suka ngobrol masalah lain. Jadi ya seperti kata tadi, mungkin kita tunjukkan aja plak kita, mungkin apa. Nanti di saat orang nengok, orang bertanya. Betul, tertanya. Kalau udah bertanya, saya senang sangat sekali. Betul. Saya kadang sedih loh. Kalau saya di masjid misalnya. Saya bayangkan dulu seandainya itu teman-teman saya di situ. Wallahi. Iya, Masya Allah. Iya. Bahagia kan? Maaf ya, kita bukan tidak ada teman, tapi teman kita ini orang ngaji semua. Iya. Yang ilmunya mungkin lebih tinggi dari kita. Iya, betul. Bukan saya mengatakan saya ilmu lebih tinggi dari yang lain. Maksudnya, saya mau misalnya di Udata atau di RJ, saya pengen teman-teman saya ngobrol sambil ngopi itu. Iya. Ada di situ. Iya, Masya Allah. Mungkin ikut berjamaah, sekedar sholat fardu aja kan. Betul. Apalagi kalau terawih, saya udah bilang sekali kalau terawih bukan dia budak lah gitu. Meskipun satu juz, insya Allah bacaannya enak, aja nggak terasa. Betul. Masjidnya dingin, nyaman. Nanti berbuka di situ aja. Insya Allah nanti bisa ngopi-ngopi kita. Tapi nantilah kalau ada waktu nanti. Tapi sampai sekarang alhamdulillah belum ada. Masya Allah. Ya sampai situ aja kan. Iya. Bahagianya kalau teman-teman seangkatan kita tahu sama-sama kita di majelis yang sama. Kalau kita yang kenal teman kan memang sudah di majelis itu. Iya. Kita baru kenal mereka setelah berada di majelis itu. Betul. Itu yang saya inginkan. Tapi terus dalam setiap doa pada kuliah pada kuliah ya. Doa ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah. Yang memberi daya, yang memberikan daya teman-teman kami. Itu aja. Seperti itu kurang lebih. Iya, semoga Allah memberikan hidayah Pak ya. Dan Masya Allah, ini kisah yang menarik nih dari Pak Saleh ini, Masya Allah. Semoga pun teman-teman semua juga terketuk hatinya untuk ibaratnya memperbarui akhlak. Dan memang ada juga tuh yang dikatakan bahwasanya tuh kalau saya nggak salah ya Pak ya, tapi nanti dibully pula saya nih. Ibaratnya kan yang sepengetahuan ilmu saya gitu, bahwasanya tuh orang yang selalu memperbarui akhlak itu Masya Allah akan kasih apa? Kedudukan yang tinggi di jannah, Masya Allah, yang selalu memperbarui akhlaknya. Karena gini memang teman-teman, ibadah itu memang wajib. Tapi apakah teman-teman kira ibadah tuh itu kewajiban gitu. Jadi ibaratnya memang kalau ibaratnya nggak dikerjakan, tahulah sama-sama konsekuensinya gitu Pak. Cuman ibaratnya yang untuk memperbarui akhlak nih itu memang kurang. Kalau ibadah pun itu memang semua udah kewajiban kaum muslimin memang harus dikerjakan. Tapi yang untuk akhlak itu memang jarang orang yang ingin memperbarui akhlak itu memang agak sedikit kurang jumlahnya itu. Tapi memang kita doakan semoga teman-teman juga selalu memperbarui akhlaknya. Dan sudah dikatakan bahwasanya di dalam hadis juga kalau saya nggak salah Pak, orang yang selalu memperbarui akhlaknya, Masya Allah akan Allah beri kedudukan yang tinggi di jannah. Masya Allah, luar biasa. Dan ketahuilah teman-teman bahwasanya itu
yang memasuki teman-teman ke dalam jannah itu bukan ibadah teman-teman. Ya, ingat sekali lagi teman ya. Tetapi yang masuki teman-teman ke dalam jannah Allah itu adalah rahmatnya Allah ya Pak ya. Masya Allah. Ingat rahmatnya Allah. Dan ada wanita dulu di zaman Rasulullah langsung jumpa sama Nabi. Ibadahnya luar biasa, puasanya luar biasa, zikirnya luar biasa, semua luar biasa. Tapi akhlaknya buruk, lisannya tajam, sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Ya memang dia tidak abadi dalam neraka, tapi masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi itu ingat teman-teman, selalu perbarui akhlak. Jumpa orang, cobalah kita belajar senyum lagi Pak ya. Rangkul teman-teman. Semoga kita doakan semoga semua teman-teman kita yang lama ya Pak ya, Masya Allah, mengikuti dakwah sunnah ini, dan semoga Allah beri hidayah teman-teman kita semua, dan semoga Allah pun juga kokohkan iman kita juga Pak ya, yang diceritakan oleh Pak Soleh, Masya Allah. Dan semoga kisah pada hari ini bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semua, dan semoga ada teman-teman yang termotivasi setelah melihat video ini dan ibaratnya mengikuti nasihat-nasihat dari Pak Soleh juga. Semoga bisa memberi pahala jariah juga untuk Pak ya. Amin. Masya Allah. Dan mungkin baik sampai situ dulu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Ya terima kasih banyak ya Pak Soleh ya. Ya kita ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Ya mungkin sampai situ dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.